Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Ya. Jadi di sini di pertemuan kali ini terkait dengan aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep budaya positif. Ya, jadi budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu ataupun kelompok. Selanjutnya adalah, jadi materi inti dari konsep budaya positif ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat nilai-nilai kebajikan, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang bersifat universal. Artinya, kebutuhan ini dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Jadi di sini setiap kita memiliki kebutuhan, begitu pun juga peserta didik kita memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, masih tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia ini meliputi bagian-bagiannya. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini bagian dari penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia juga memiliki tahap-tahapnya. Adalah yang pertama adalah hukuman. Nah, ini adalah hukuman, masih ada yang melakukan hukuman kepada murid-muridnya, Pak Ibu. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Terkadang kan kita tiba-tiba memberikan hukuman tanpa kita mendengar dulu penjelasan anak itu tentang alasan mereka, seperti itu maksudnya ya. Dan yang terakhir adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, terkait hukuman ini paling banyak tentang hukuman fisik atau psikis. Entah itu mencubit, itu kan bagian dari hukumannya. Kalau psikis paling dengan kata-kata kotor seperti itu ya, kata-kata kasar seperti itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini yang pertama terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya di kelas misalnya tidak mengumpulkan tugas. Contoh kita ambil tidak mengumpulkan tugas. Kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, kamu harus begini begitu. Nah, itu namanya konsekuensi. Terus murid dibuat tidak nyaman. Nah, jadi hanya karena kita yang melepas, jadi kita tidak tahu apakah dia nyaman atau tidak dengan apa yang kita sudah berikan itu. Itu adalah restitusi, meliputi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada kita beri proses mereka untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya posisi kontrol, yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, ini yang berkait dengan tindakan-tindakan kita yang ada di dalam kelas. Kira-kira sekarang kalau saya tanya misalnya,
posisi kontrol apa yang biasa dilakukan? Posisi kontrol apa yang biasa kita penghukum, pembuat merasa bersalah. Sebelum saya jelaskan satu-satu, kira-kira posisi kontrol apa yang biasa kita lakukan? Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira 1, 3, 4. Alasannya, ada yang bisa memberikan alasan? Ibu tuh? Yang nomor 5 tidak pernah saya lakukan. Kemudian yang nomor 3 pernah saya lakukan tapi gagal. Gagalnya kenapa? Karena begitu kita ajak anak itu sebagai teman, mungkin saya yang salah atau bagaimana, anak-anak ini malah kalau melunjak ke diri, kadang begonya itu yang lebih parah lagi. Kalau bahasa Sundanya begonya. Terpaksalah beralih ke nomor 1 dan nomor 4. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Sum. Ada yang lain? Lanjut. Ya baik. Mari kita cross check satu persatu terkait 5 posisi kontrol ini. Nah, di sini kasus yang pertama saya ambil contoh yang paling sering di kelas saya, yaitu terkait dengan tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini penghukum tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, misalnya kalau kita kamu keluar, tidak boleh mengikuti pelajaran. Selanjutnya adalah posisi teman. Ayo dong kerjakan tugasnya. Nanti ujung-ujung ya sudah, tidak apa-apa, gampang. Nah itu kan, ujung-ujung kita merintah, ujung-ujungnya juga ya sudah, nggak apa-apa. Nah itu ya, pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu, tapi kamu tidak pernah dengar. Atau terkadang yang paling sering kita, ayo udah anaknya, kasihan ibu ini. Ayo udah anaknya, itu sama pedike ibu tak kan. Nah itu kan, ayo mana ke sakit sama nilai balong ke. Nah itu kita memposisikan diri kita itu membuat merasa bersalah. Terus yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tahu kan konsekuensinya. Silakan kerjakan tugasnya, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, ya siapa yang sering melakukan seperti itu? Berarti sudah memposisikan dirinya sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Di sini kenapa manajer? Dan untuk sekarang ini memang yang paling bagusnya sebagai manajer itu. Kenapa? Karena di situ anak-anak yang mencari sendiri solusi bagaimana caranya mereka mengatasi permasalahannya. Kita hanya memberikan kelonggaran waktu, biarkan mereka yang berpikir bagaimana mencari solusinya. Itulah posisi manajer. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau itu sudah tidak lagi kita pakai. Sekarang yang paling kita pakai adalah manajer yang paling pas. Selanjutnya adalah, nah ini, kamu tidak akan pernah mendapatkan dinamika tidak mengerjakan tugas. Ini apa juga ini? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau? Iya, yang barusan itu pemantau. Selanjutnya ini, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Teman atau manajer? Teman atau manajer? Ini kita lihat. Iya, pas sebagai manajer. Dia itu seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah keyakinan kelas. Ada yang pernah membuat keyakinan kelas? Semua. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu sama. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru bersama murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira sama tidak ya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Baik, terima kasih. Kalau peraturan kelas itu biasanya guru sendiri yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas itu melibatkan
guru dan siswa dalam membuat kesepakatan. Beri tepuk tangan untuk Pak Aziz, nanti hadiahnya diambil belakang, silakan makan kasih. Jadi perbedaan kesepakatan dengan peraturan, kalau kesepakatan dibuat atas kesepakatan kita dengan murid, sedangkan kalau peraturan adalah dibuat oleh satu pihak yaitu guru. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, tentu dalam kategori positif ya. Jadi kalau kata positif itu sudah tidak lagi ada kata tidak bolehnya itu kita rubah lagi. Misal contoh, yang tadinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kalimat positifnya bagaimana? Kita rubah tidak boleh supaya jangan ada. Iya, tepat sekali. Kita rubah menjadi kalimat positif yaitu buanglah sampah pada tempatnya pas. Ya, seperti itu. Terus yang keempat adalah sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah terlalu panjang-panjang kalau kita membuat kesepakatan kelas, nanti anak-anak suka lupa. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuai dengan apa yang ada di kelas kita. Terus sesuai dengan semua warga kelas ke sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Kalau misalnya kita membuat keyakinan sekolah, berarti semua warga sekolah kan? Kalau keyakinan kelas berarti semua siswa. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah ini pernah dengar segitiga restitusi Ibu? Bapak Ibu? Belum ya. Saya juga mendengarnya dari pada saat saya ikuti kegiatan ini baru saya paham ya. Ya, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama adalah bagian yang pertama dalam segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya berbuat salah itu manusiawi. Misalnya ketika saya kemarin mengambil contoh tidak mengerjakan tugas itu. Hal yang pertama saya lakukan sebelum melakukan wawancara dengan anak yang tidak mengumpulkan tugas itu kan yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Misalnya saya tanya mengapa tidak mengumpulkan tugas mana? Nanti kan alasannya bermacam-macam kan, tanyai dulu. Misalnya, oh tidak apa-apa, nah kan banyak juga yang tidak mengumpulkan tugas. Supaya mengapa kita melakukan hal begitu? Supaya anak-anak itu ada alasan atau ada trik-triknya supaya mereka itu bisa terbuka dengan kita seperti itu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Barulah kita tanya kesalahannya mereka itu, alasannya mereka itu apa. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Biasakan kita melakukan seperti itu. Terus padahal kamu bisa saja tidak mengerjakannya ya. Ini bukan kata-kata viral Bu ya. Jadi sesuai dengan permasalahan kita. Ini saya ambil contoh di kelas saya yang paling banyak yaitu terkait dengan tidak mengumpulkan tugas itu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini terus setelah kita menanyakan alasannya, nanti mereka di situ akan mencari solusinya sendiri si siswa itu. Apa kira-kira keyakinan kelas kita yang sudah dilanggar? Nah, nanti kalau sudah kita membuat keyakinan kelas, nanti anak itu akan secara otomatis mencari alasannya. Oh ya Ibu, saya tidak mengerjakan tugas ini, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Terus bagaimana caranya kamu mengatasinya? Nah itu hal yang biasa kita lakukan. Ya, yang terakhir ini adalah contoh yang saya lakukan ya terkait dengan saya kemarin mewawancarai salah satu siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Ya, jadi itu saja terkait dengan budaya positif. Kalau budaya positif, disiplin positif kan bagaimana kita merubah kata-kata yang tidak boleh itu supaya menjadi enak kita dengar. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya Ibu kepala sekolah mungkin. Setelah saya menerima pembelajaran dari Ibu tadi, ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan semua guru bisa menerapkannya. Mana yang bagus itu, termasuk kita sebagai manajer. Kemudian jangan membiasakan ini
hukuman sekarang itu ya. Dikurangi lah. Bagus sekali itu yang itu ya, terutama sekali jangan sering memberikan hukuman, kemudian kata-kata yang kasar ya, misalnya memarahi anak-anak, walaupun kita sebenarnya kita menyuruh anak mengambil sampah tetapi sambil marah-marah, itu juga kurang bagus ya. Tidak boleh, sudah sekarang itu kata-katanya dirubah, walaupun kita keinginannya untuk membersihkan sampah tapi kata-kata yang bagus kita pilih itu ya. Bagus sekali. Kemudian kita sebagai manajer itu juga bagus ya. Memang harus seperti itu. Yang lain-lainnya kan tidak kurang bagus ya. Hukuman, merasa bersalah apa itu ya. Yang bagus kita sebagai guru adalah manajer. Jadi saat kita masuk kelas sudah siap, barulah kita mulai pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bagi pengalaman, tapi mungkin juga pengalaman saya ini salah, termasuk hukuman. Biasanya anak-anak itu ketika saya berikan tugas, kadang ada beberapa, terutama yang laki-laki, mereka asik ngobrol, ketawa-ketawa sehingga mengganggu temannya. Sudah dilarang beberapa kali, tetap saja tidak mengerjakan tugas dengan benar, sehingga saya memberikan hukuman, tapi bukan hukumannya saya suruh mencatat materi yang ada di tugas itu, biasanya sampai berapa lembar, sehingga mereka merasa capek sekali. Ya, yang laki-laki itu sering itu. Mungkin ini salah atau bagaimana Ibu Neri? Tetap tidak bisa ya. Jadi tujuan saya itu selain dia membaca, itu supaya dia membaca itu saja sih tujuan saya itu. Selain merasa capek, mungkin ya ada manfaat yang dia dapat, maksud saya, yaitu membaca materi yang sudah kita berikan. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali. Saya juga tahunya ketika saya mempelajari modul ini, Bu. Jadi sebelumnya mungkin posisi saya yang paling sering saya lakukan menghukum ada sih ya, wajar lah kan kalau nah sekarang baru saya tahu kalau ternyata begitu itu tidak boleh seperti itu. Yang paling sering saya lakukan biasanya pemantau atau merasa teman itu. Nah, walaupun seperti kata Ibu Sum tadi, memberikan hukuman dengan menulis itu kan juga bagian dari hukuman. Merasa capek itu kan berarti walaupun tidak seperti ekstrim, tapi itu juga bagian dari hukuman yang berkaitan dengan fisik. Capek kan berarti sudah fisik. Kalau sudah mereka sampai melontarkan kata-kata yang tidak, berarti itu bagian dari psikis. Ini juga saya berusaha sekali memposisikan diri saya sebagai manajer, walaupun ya tidak menutup kemungkinan posisi-posisi yang lain bisa saya lakukan, apa itu penghukum ataupun sebaiknya, tapi saya akan berusaha menerapkan posisi saya itu sebagai manajer. Mari kita berperilaku yang baik, menjadi teladan untuk anak didik kita, supaya generasi-generasi mendatang semakin cemerlang, semakin masa depannya semakin mantap dan sukses. Kita juga sebagai guru-gurunya tetap akan dibicarakan yang baik-baik, tidak menutup kemungkinan sampai, karena apa? Coba kita bayangkan ketika kita sudah menjadi guru ini, ada tidak terbesit atau ada tidak kita ingat guru mana sih yang saya suka waktu saya SD, guru mana sih yang saya tidak suka waktu SD? Karena apa? Ingatan-ingatan itu tetap membekas di pikiran kita itu dan anak-anak. Ya, jadi supaya kita tidak diingat sampai oleh anak sampai mereka besar nanti, marilah kita sama-sama memberikan teladan dan contoh yang baik. Ya, terima kasih Kepala Sekolah dan Ibu Sumiati atas masukannya. Mungkin karena waktu juga sudah lebih, mau kita sholat zuhur, acara kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu.